Halo, jumpa lagi dengan saya di Remedial Indikator 15, yaitu menentukan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi cacat mata. Di sini cacat mata low vision yang akan kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu hipermetropi atau rabun dekat. Ingat bahwasanya rabun dekat itu merupakan pergeseran titik dekat mata. Seharusnya mata normal berada di 25 cm dengan titik terjauh tak terhingga, tetapi untuk rabun dekat ini mengalami pergeseran lebih besar dari 25 cm atau berada di titik tertentu di atas 25 cm. Nah, bagaimana upaya solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi ini? Yang pertama untuk pencegahan dulu. Kalau Anda masih normal mata Anda, ada beberapa upaya pencegahan supaya tidak terkena hipermetropi. Yang pertama adalah sering-seringlah konsumsi vitamin A, terdapat pada sayuran dan buah-buahan segar, terutama yang berwarna hijau. Kemudian yang kedua adalah hindari membaca sambil tidur. Jangan dilakukan pola seperti ini, lakukanlah pola membaca yang sehat. Kurang lebih membaca dengan jarak 25 cm, kemudian dengan posisi minimal ya, duduk seperti ini. Kemudian yang berikutnya, hindari membaca di tempat pencahayaannya kurang. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah jangan menonton TV terlalu dekat. Karena ini dapat menyebabkan juga menurunnya penglihatan adik-adik sekalian. Nah, bagaimana kalau sudah terkena hipermetropi atau mata Anda sudah mengalami gangguan? Tentunya ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu bisa menggunakan kacamata atau lensa kontak positif, ya, dalam artian berlensa cembung. Nah, secara sederhana, penderita hipermetropi kalau benda berada di titik terdekat 25 cm itu akan dibiaskan ke belakang retina di sini, sehingga otomatis objek itu sendiri tidak bisa tertangkap jelas oleh mata kita. Nah, ingat kembali bahwasanya Anda sudah mengetahui bahwasanya lensa positif atau lensa cembung itu memfokuskan sinar. Jadi, dengan lensa cembung, bisa ditolong dengan lensa cembung, itu akan memfokuskan lebih fokus lagi sehingga bayangan benda objek ini bisa jatuh tepat di retina sehingga terlihat jelas. Solusi yang kedua bisa melakukan operasi bedah mata, diikuti tentunya dengan terapi pengobatan tertentu. Nah, pada dasarnya teknik operasi ini dilakukan untuk menata kelengkungan kornea mata. Bisa diperhatikan kornea lapisan terluar ini dibuka, kemudian dilakukan teknik penyinaran dengan teknik lasik sehingga mampu menata kembali kelengkungan kornea ini yang pada akhirnya bayangan dapat fokus nantinya di tepat di retina. Nah, setelah operasi ini tentunya lapisan ini akan ditutup kembali tanpa dilakukan penjahitan, tetapi bisa pulih dengan sendirinya. Nah, demikianlah teknik operasi ini. Selanjutnya kita akan bahas cacat mata miopi atau rabun jauh. Bagaimana solusi mengatasi rabun jauh? Ingat bahwasanya di sini rabun jauh sendiri merupakan pergeseran titik jauh mata. Jadi titik jauh mata itu seharusnya mata normal itu tak terhingga. Kemudian titik dekatnya 25 cm. Untuk penderita rabun jauh atau miopi itu bergeser ke titik tertentu, sehingga otomatis ketika melihat objek yang jauh letaknya itu akan menjadi kabur. Nah, bagaimana upaya mengatasi miopi ini? Yang pertama tentunya menggunakan kacamata atau lensa kontak berlensa negatif atau cekung. Secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk penderita rabun jauh atau miopi itu mempunyai titik jauh tertentu. Ketika melihat di titik jauh tak terhingga, tentunya bayangan dari objek ini akan dibiaskan dan jatuh di depan
retina itu sendiri. Seharusnya ada tepat di retina tapi jatuh di depan retina, sehingga bayangan otomatis yang ditangkap oleh retina ini menjadi tidak jelas. Nah, solusinya bisa menggunakan lensa negatif. Nah, lensa negatif ini perlu diingat bahwasanya lensa negatif itu mampu menyebarkan sinar, sehingga otomatis akan lebih disebarkan sehingga bisa jatuh tepat di retina. Yang kedua adalah operasi bedah mata dengan diikuti terapi pengobatan tertentu. Pada prinsipnya sama dengan hipermetropi, yaitu dilakukan operasi dengan teknik klasik. Yang pertama, kornea mata ini dibuka, kemudian dilakukan penyinaran. Penyinaran ini tujuannya untuk melakukan koreksi terhadap kelengkungan kornea setelah ditutup kembali, agar tentunya bayangan nanti pada akhirnya tepat jatuh di retina. Setelah itu kemudian juga tentunya lapisan kornea ini akan ditutup kembali dan akan pulih dengan sendirinya. Selanjutnya kita bahas presbiopi atau mata tua. Nah, mata tua itu mengalami pergeseran titik dekat maupun titik jauhnya. Titik dekat mata normal 25 cm dan titik jauhnya tak terhingga, tetapi ketika menginjak usia lanjut mengalami pergeseran ke titik tertentu untuk titik terjauhnya. Begitu juga untuk titik dekatnya, ini bisa melebihi dari 25 cm. Nah, karena faktor usia, tentunya daya akomodasi mata ini sendiri sudah menurun. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, itu bisa dilakukan dengan solusi yang pertama adalah menggunakan kacamata atau lensa kontak berlensa ganda. Nah, di sini lensa ganda maksudnya di sini ya memang ganda gitu loh. Tidak hanya satu lensa saja tetapi lebih dari satu lensa. Nah, di bagian atas ini berlensa negatif. Sementara di bagian bawah berlensa positif. Nah, kenapa kok berlensa negatif di sini? Nah, adik-adik sebelumnya sudah tahu bahwasanya ketika rabun jauh itu memerlukan kacamata berlensa negatif untuk menyebarkan sinar sehingga sinar bisa fokus akhirnya jatuh di tepat di retina. Nah, kenapa kok ditempatkan di atas di sini? Tentunya untuk melihat objek yang jauh kita tidak akan enak ketika merunduk. Tentunya harus sejajar kita melihatnya, sehingga makanya di sini ditempatkan lensa berlensa negatif di sini adalah untuk melihat objek yang jauh. Kemudian untuk yang melihat objek yang dekat itu digunakan lensa positif di bagian bawah. Nah, selain menggunakan kacamata, ada menggunakan lensa kontak. Nah, lensa kontak ini sendiri ini dipasang bisa di satu sisi yang dominan positif, misalkan untuk melihat jauh di situ dikasih berlensa negatif, sementara untuk yang dominan melihat dekat itu bisa diberikan lensa positif. Jadi masing-masing mata itu diberikan lensa yang berbeda disesuaikan dengan dominasi mata. Jadi disesuaikan, satu untuk melihat yang jauh berlensa negatif, sementara satu lagi untuk melihat dekat berlensa positif. Yang berikutnya bisa dibentuk seperti ring seperti ini. Jadi satu mata itu sudah ada lensa korektifnya untuk melihat jauh maupun dekat itu di satu kontak lens ini. Bentuknya seperti inilah. Masing-masing ini mempunyai tentunya kelengkungan masing-masing untuk melihat dekat maupun melihat jauh. Nah, itu solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua itu melakukan operasi bedah mata atau diikuti tentunya ya, diikuti dengan terapi pengobatan tertentu. Nah, untuk bedah mata ini bisa juga dia melakukan implan mata. Nah, cuma tentu saja untuk orang tua usia lanjut biasanya risikonya tinggi, makanya sebagian besar mereka tidak melakukan hal ini. Nah,
Yang berikutnya kita akan bahas adalah astigmatisme atau cacat mata silindris. Ingat bahwasanya cacat mata silindris itu disebabkan karena permukaan kornea ini memiliki permukaan tidak rata atau kelengkungannya tidak sferis atau tidak seragam di semua titiknya. Nah, secara sederhana diilustrasikan ketika kelengkungannya berbeda, tentu saja otomatis akan cahaya dari objek akan dibiaskan ke titik yang berbeda-beda pula sehingga tidak fokus. Nah, untuk mengatasi cacat mata ini itu bisa digunakan yang pertama adalah menggunakan kacamata atau lensa kontak berlensa silindris. Yang kedua, bisa dilakukan operasi bedah, tentunya diikuti terapi pengobatan tertentu. Nah, operasi bedah ini tentunya akan mampu menata bagian depan kornea, kelengkungan korneanya, sehingga mampu seragam, sehingga akhirnya bayangan dapat terfokus di retina. Nah, demikian remedial indikator ini, mudah-mudahan Anda dapat menuntaskan indikator ini. Terima kasih.